Jadi dalam satu periode ternak, kalian cuma perlu 2 kali ngambil kotoran ayamnya aja nih. Praktis kan? Halo Sobat Unigro, kembali lagi di Tandang ke Kandang bersama Unigro nih. Nah, kali ini saya akan mereview bukan kandang nih kali ini. Nah, karena banyak banget dari kemarin Sobat Unigro yang nanyain gimana sih konstruksinya, kira-kira kalau untuk bangun kandang seperti yang biasa Unigro bikin ya, kandang-kandang kostos modern. Nah, kali ini biar kalian semua tahu nih kira-kira bentukan konstruksinya seperti apa dan kebutuhannya seperti apa, kita akan ulas tuntas di video kali ini. Jadi nanti semua tuh nggak perlu bingung lagi kalau misalkan udah mau bangun kandang dan nyari kontraktor untuk bikin kandang ayam close modern yang sudah otomatis. Ini dia, kita akan ulas tuntas semua di dalam. Let's go. Nah, sekarang kita udah ada di bagian lantai 1 kandangnya nih. Jadi untuk kandang tipe A itu memang selalu kita buat 2 lantai, di mana lantai satunya selalu kita gunakan untuk tempat kotorannya nih. Dan di ruangan kotoran ayam ini selalu kita buat beberapa pintu nih. Jadi untuk mempermudah nanti proses pengambilan kotoran ayamnya setelah setengah periode dan sampai di akhir periode nantinya. Dan ini kalau teman-teman lihat, ini alasnya tanah dan memang kita sengaja tidak akan cor karena ini nanti akan membantu untuk meresap air dari kotoran ayam yang basah. Jadi dengan alas tanah ini nanti kotoran bisa dibantu untuk pengeringannya gitu. Jadi selain kita bantu dengan kipas kandang di ujung, dari alasnya pun kita buat supaya kotoran ayam ini bisa lebih kering nantinya. Dan ruangan kotoran ayam ini tingginya menyesuaikan dengan populasi nih. Kalau ini kita buat tinggi sekitar 3 meter karena memang populasinya besar sekali gitu. Tapi biasanya ya kalau dengan populasi mungkin 20.000 sampai 30.000 itu kita cuma butuh sekitar 2 meter aja. Dan itu cukup untuk menampung kotoran ayam paling tidak di setengah periode nanti kalian perlu ambil, dan nanti selanjutnya kalian ambil lagi di akhir periode. Jadi dalam satu periode ternak kalian cuma perlu 2 kali ngambil kotoran ayamnya aja nih. Praktis kan? Dan di ujung belakang area kotoran ayam ini itu kita buat bolong karena nanti kita akan memasang kipas di sana. Jadi kotoran-kotoran ayam ini nanti semuanya akan dikeringkan dengan kipas gitu. Jadi kandang nggak akan bau, kotoran ayam akan kering, dan pastinya amonianya sangat rendah. Nah, di sini nanti akan jadi tempat pintu masuk utama di kandangnya nih. Nanti di sini akan dibuat tangga. Jadi dari lantai dasar itu bisa langsung menuju ke lantai 2 di area-area kandangnya nih. Nah, kita geser sedikit di bagian sini. Ini nanti akan jadi tempat untuk pemasangan cooling pad nih. Jadi di bagian sisi kanan kiri nanti akan kita pasangkan cooling pad, plus di bagian depan itu juga kita akan pasangkan cooling pad. Jadi area depan ini full akan kita cover dengan cooling pad. Jadi bagian area depan ini nantinya akan kita tutup dengan cooling pad dari 3 sisi untuk mendinginkan suhu di dalam kandang. Nah, di area ini juga nanti akan kita mulai cor juga ya. Jadi bagian ini nanti adalah area untuk control room. Jadi pengontrolan kipas, pakan, lalu lampu, lalu pendingin, semua nanti kita akan kontrol di sini dengan panel yang sudah disertai dengan controllernya. Dan di seberangnya nanti ada area untuk kontrol air nih. Jadi dari mulai ada pompanya, filter airnya, dan kita juga pasangkan dosing pump untuk membantu proses pemberian vaksin dan obat kepada ayam secara otomatis. Nah, mungkin tadi ada yang lihat nih, kok di bagian sini ada lubang lagi nih, sementara kan kandang mungkin start dari sini ya, dari sini sampai ujung ke belakang. Nah, ini adalah bagian untuk egg collection-nya. Jadi nanti ketika telur diambil otomatis, itu kan akan langsung berjalan ke egg conveyor. Nah, di peternakan milik Sobat Unigro ini kita buat egg collection-nya itu akan nembus sampai ke bawah. Jadi nanti di bawah itu akan terbagi menjadi 2 ruangan. Ruangan untuk kotoran ayam, lalu dibatasi oleh tembok. Di sebelahnya adalah ruangan untuk pengambilan telur. Jadi sengaja kita buat terpisah antara kandang dengan pengambilan telur karena untuk meminimalisir stres pada ayam. Jadi kalau misalkan terlalu banyak aktivitas manusia di dalam kandang, itu bisa memicu stres yang cukup tinggi untuk ayam.
Dan kita juga mau membuat area kandang itu lebih steril gitu. Jadi semua pengambilan telur itu kita buat nanti di e-collection room di bawah. Dan nanti di sini semua e-collectionnya itu akan langsung nyambung ke bawah. Jadi dari kandang masuk ke e-collection nyambung ke bawah. Nah, sekarang kita udah berada di area kandangnya nih. Jadi di sini adalah tempat nanti kita akan memasangkan atau menginstalasi cages dari Tongsen Industry Supply untuk Sobat Unigro kita. Cages ini nantinya akan berdiri di atas lubang-lubang ini ya. Jadi ini ada 3 row. Jadi kita akan memasang 3 row kandang ayam yang nanti berdiri di atas lubang supaya kotorannya nanti langsung jatuh ke area kotoran ayam di bawahnya. Dan di area kandang ini kita juga siapkan area untuk jalannya nih. Jadi ada gangway-nya di setiap masing-masing sisi. Jadi di sisi kiri di dekat tembok, di sisi kanan di dekat tembok juga, dan di setiap antara kandang-kandangnya nih. Jadi untuk mempermudah untuk proses nanti pengecekan atau perbaikan atau maintenance, semua sisi bisa dijangkau nantinya. Untuk lebarnya sendiri ini kita buat sekitar 1,5 meter karena nanti akan jadi tempat pijakan dari kaki-kaki dari cagesnya juga. Jadi area jalannya itu sekitar 70 sampai 1 meter. Nah, tembok di kandang ini nggak semuanya kita tutupi dengan cooling pad ya. Jadi ada bagian yang kita pasangkan kawat-kawat seperti ini. Nah, nanti di tembok ini yang kita pasangkan tirai di luarnya. Jadi kenapa kita pasangkan kawat? Karena nanti tirainya itu bisa dibuka tutup. Jadi ketika nanti ada mati listrik atau misalnya setelah periode pembersihan kandang, jadi tirainya bisa dibuka selama proses pembersihan. Nah, sekarang kita langsung ke bagian ujung ya. Yuk. Nah, sekarang di belakang saya ini adalah ujung kandang nih. Di ujung kandang ini nanti akan kita instalasi kipas-kipas kandang utama nih. Jadi ini adalah kipas yang nanti punya peran utama dalam pengaturan suhu di dalam kandang nih. Jadi semua udara, suhu, sampai dengan kelembapan itu nanti akan disupport oleh kipas-kipas yang ada di belakang sini. Dan kira-kira berapa jumlah kipasnya akan kita instalasi, nah itu nanti tergantung dari populasi dan lebar kandangnya nih. Karena itu butuh perhitungan khusus supaya kebutuhan kipasnya bisa sesuai dengan kebutuhan ayamnya. Nah, ada satu hal yang dari tadi belum saya sampaikan juga nih dari awal nih. Jadi untuk konstruksi bangunan ini kita menggunakan besi WF ya. Jadi kita buat sekokoh mungkin karena memang nanti rencananya peternakan ini akan berjalan dalam jangka waktu panjang dan sesuai dengan umur dari kandang Tongsen Industry Supply sendiri yang bisa digunakan lebih dari 20 tahun. Ini sangat cocok secara konstruksi dengan kandang baterainya nantinya. Nah, itu dia sekilas dari konstruksi yang diperlukan untuk membangun peternakan closed house otomatis yang biasa kita bangun nih ya. Jadi mulai dari lantai 1 sampai lantai 2-nya sudah kita ulas tuntas, dan mungkin teman-teman udah mulai ada bayangan ya kira-kira perlu konstruksinya seperti apa, dan mungkin bahkan sampai biayanya sudah mulai bisa membayangkan kira-kira berapa yang dibutuhkan untuk membangun konstruksinya ini gitu. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman butuh diskusi lebih lanjut, Unigro siap untuk mendiskusikan bersama kalian nih. Kalian bisa hubungi nomor yang ada di bawah, yang ada di deskripsi. Kita bisa diskusi lebih lanjut nantinya. Dan buat teman-teman nanti yang butuh kandang cages otomatis, ini kita juga sediakan dari Tongsen Industry Supply untuk kalian semua nih nantinya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian, khususnya para peternak, biar semuanya tahu nih kira-kira nanti kalau mau bangun peternakan butuh konstruksi seperti apa. Sampai jumpa di tandang kandang selanjutnya.